teman-teman, salam sehat jiwa. Perkenalkan, nama saya Yeni Ningsi Porloi dengan NPM 12114201200210. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Pertama, pengertian kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega. Bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Kriteria kolaborasi: 1. Adanya rasa saling percaya dan menghormati. 2. Saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. 3. Memiliki citra diri positif. 4. Memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. 5. Mengakui sebagai mitra kerja, bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Selanjutnya teman-teman, interdisiplin. Pengertian dari interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termaksud di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Teman-teman, kita masuk pada pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional yang terdiri dari perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien yang sakit jiwa, yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Teman-teman dapat melihat pada gambar di mana anggota tim kesehatan di sini meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker, di mana mereka berkolaborasi dengan fokus utamanya adalah pasien atau klien. Kemudian teman-teman, gambar selanjutnya teman-teman dapat lihat di mana dokter dan perawat berkolaborasi, di mana dokter dengan diagnosa medisnya sedangkan perawat dengan diagnosa keperawatannya. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien, standar praktik, dan juga standar kerja. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang menilai? Penilaian di sini didapat dari konsumen, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal didapat dari pasien itu sendiri, sedangkan eksternal dari akreditasi rumah sakit. Bagaimana proses kolaborasi? Proses kolaborasi di mana ada 1. Kontrol kekuasaan, 2. Tujuan bersama, 3. Lingkungan praktik, dan 4. Kepentingan bersama. Selanjutnya teman-teman, kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan persepsi unik satu sama lain dalam memberikan layanan yang dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh dari kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medicine pada tahun 1970. Transisi ke praktek. Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan yang berintegrasi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. SCCN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaboration yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi dari
interprofessional education collaboration adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interprofesional. Adapun area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termaksud 1. Menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. 2. Mengubah pendidikan. 3. Berkolaborasi dan memimpin. 4. Mempromosikan keragamaan. 5. Meningkatkan data. Kolaborasi interprofesional transformasi. Pendidikan pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi 1. Kurangi kesalahan pengobatan. 2. Minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. 3. Kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis. 4. Meningkatkan kepuasan kerja. 5. Meningkatkan kepercayaan diri perawat. Elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unit profesional untuk pasien sakit jiwa. 2. Produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. 3. Peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. 4. Meningkatnya kohesivitas antara profesional. 5. Kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. 6. Menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Adapun teman-teman, hambatan dari kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. 1. Ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. 2. Struktur organisasi yang konvensional. 3. Konflik peran dan tujuan. 4. Kompetensi interpersonal. 5. Status kekuasaan dan individu itu sendiri. Kesimpulan. 1. Untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lain. 2. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas.